Baiklah, kami kelompok 2 dari Keminangkabauan kelas F12 F7 yang beranggotakan saya Azra Alia, Saya Wirdati Husna. Saya Nova Hilman. Saya Jeffrey Al-Bukhari. Saya Rehan Akbal Isora. Saya Fiza Salsabila. Dan saya Fadila Audanisi. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Batiku ingin mewawancarai mengenai peraturan nagari yang terdapat di Nagari Pitala. Kepada narasumber kita yaitu Ibu Melandi. ya, saya Hilman. Baiklah, kami ingin bertanya mengenai peraturan nagari. Menurut Ibu, apakah peraturan nagari tersebut, definisi dari peraturan nagari tersebut? Peraturan nagari itu adalah peraturan yang dibuat, yang diatur oleh nagari atau pemerintahan nagari, yang bagaimana semestinya peraturan inilah yang akan diatuhi atau dipatuhi oleh masyarakat nagari, terkhususnya di Nagari Pitala. Nah, karena memang untuk perna itu sendiri atau peraturan nagari itu memang yang menciptakan itu nagari sesuai dengan kondisi yang terjadi di nagari tersebut. Baik, mengerti. Selanjutnya, apa saja macam-macam peraturan nagari yang terdapat di Pitala sekarang ini? Kalau untuk peraturan nagari, sebenarnya untuk Nagari Pitala dulu pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada, tetapi sekarang kami ingin mengangkat peraturan nagari tentang pekat dan asusila. Karena apa? Karena memang di beberapa tahun terakhir itu memang sudah ada kejadian-kejadian yang ada di Nagari Pitala, sedangkan peraturan nagari tidak ada, sehingga tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada masyarakat yang memang melanggar aturan tersebut. Nah, pada tahun 2022 itu kami sudah merancang peraturan nagari, tetapi belum sampai selesai, dan tahun sekarang itu tahun 2024 itu sudah hampir selesai peraturan nagari. Peraturan nagari yang dirancang sekarang itu adalah peraturan nagari tentang pekat dan asusila. Nah, kalau untuk peraturan nagari tentang pekat itu adalah penyakit masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit masyarakat itu ada beberapa macam. Yang kami masukkan di dalam perna itu, yang pertama itu adalah tentang narkoba, kemudian judi, baik itu judi secara langsung maupun judi online. Kemudian setelah itu penayangan gerakan-gerakan yang memang sudah melanggar dari norma. Contohnya seperti mengadakan organ tunggal dan mendatangkan artis-artis yang menampilkan pakaian yang tidak senonoh dan gerakan-gerakan yang merangsang nafsu birahi. Nah, itu untuk yang pekat. Kemudian setelah itu pernah tentang asusila. Sebagaimana kita ketahui tentang asusila itu memang kejadian-kejadian yang memang harus patut seharusnya ditindaklanjuti, seperti kejadian yang terdapat berdua-duaan, yang bukan muhrim. Nah, kemudian setelah itu membawa laki-laki atau sebaliknya ke rumah. Setelah itu hamil di luar nikah, bahkan sampai ada yang melahirkan tanpa memiliki suami, tidak memiliki ayah. Maka daripada itu, kami selaku pemerintahan nagari BPRN bersamakan dan wali nagari itu proses untuk pembuatan perna itu yang pertama itu dirancang terlebih dahulu oleh BPRN. Setelah dirancang oleh BPRN, kemudian meminta persetujuan atau klarifikasi dari KAN dan pemerintahan nagari, apakah ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangkan, itu nanti didudukkan antara KAN, BPRN dan pemerintahan nagari. Nah, setelah selesai, nanti BPRN melanjutkan. Kalau untuk di Nagari Pitala sekarang itu sudah hampir selesai rancangannya.
tinggal hanya kita membawa lagi ke badan hukum di Kabupaten Tanah Datar, dan baru setelah itu perna itu dapat disahkan. Nah, apabila perna sudah disahkan, nanti itu akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat telah, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu di negari ini, sehingga negari ini bisa menjadi negari yang aman, bersih dari pekat dan asusila. Baik, hukuman bagi pelanggarnya apa, Bu? Nah, di dalam perna itu sudah ada terdapat sanksi-sanksi yang telah kami sepakati kemarin bersama kami dan pemerintah negari. Awalnya kami mengadakan sanksi berupa emas, tetapi dipikir-pikir tentang kondisi keuangan masyarakat di negara telah, itu tidak semuanya yang memang berasal dari keluarga yang mampu. Jadi memang harusnya memang ini diadakan sanksi yang berat, karena memang kejadian seperti ini kalau tidak disangsikan dengan sanksi yang berat, maka akan terjadi lagi setelahnya atau selanjutnya. Nah, jadi kemarin karena memang kemarin kami sudah bersosialisasi ke PPP dan Polres di Kabupaten Tanah Datar, itu tidak usah mengadakan sanksi berupa emas, tetapi berupa barang yang memang bisa nanti diuangkan, contohnya seperti sak semen misalnya. Nah, jadi sak semen itu kita anggarkan tidak hanya 1-2 sak, sampai nanti 60 sampai 80 sak semen. Karena memang anggaran sak semen sekarang itu sudah mencapai 65, kemudian dikalikan dengan sesuai dengan beratnya. Misalkan kalau seandainya seperti yang hamil di luar nikah atau sudah punya anak tanpa ada suami, itu selain dari sanksi itu memang dia harus dikeluarkan dari kampung, dikeluarkan dulu dari kampung, seperti itu. Jadi ya untuk yang lain-lainnya menyesuaikan dengan keringanan dari hal yang terjadi. Misalkan terdapat berdua-duaan di dalam rumah yang bukan muhrim, kan kita patokan 40 sampai 50 sak semen, seperti itu. Atau tertangkap basah sedang melakukan hal-hal yang negatif atau tidak senonoh atau perzinaan, itu akan lebih berat lagi. Baik, Bu, sebelum peraturan ini dibuat, apakah banyak pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal tersebut, dan bagaimana tanggapan negari bagi pelanggar yang melakukan tersebut sebelum peraturan ini dibuat? Ya. Kalau untuk pelanggaran kalau disebut banyak, itu tidak banyak, tetapi ada, karena sudah ada kejadian-kejadian. Makanya kami bersikeras untuk mempercepat perna ini, karena sebelumnya tanpa ada perna tentu mereka tidak akan mau, walaupun kita disuruh dikasih denda segala macam, tentu mereka tidak akan mau. Tetapi untuk kejadian-kejadian yang sudah ada, itu kemarin sudah dipanggil ke kantor wali nagari dan diberitahukan tentang masalah perna ini. Dan kemarin ada yang dia memang mau memberikan sanksi, tetapi dia tidak mau memberikan sesuai dengan yang ditetapkan di perna. Karena apa? Karena memang perna itu belum sah. Nah, jadi memang kemarin itu ada yang sudah membayar 1 emas seperti itu, mereka tidak mau nambah lagi karena peraturannya belum ada. Makanya dari Pitala hari ini tahun ini kalau dapat di dalam bulan besok itu sudah clear semuanya untuk masalah perda. Jadi rencananya peraturan tersebut akan disahkan secepatnya. Akan disahkan secepat mungkin. Karena langkah untuk pembuatan perna itu pun kami sudah pergi bersosialisasi ke mana-mana, istilahnya ke tempat yang memang perlu untuk membuat perna. Kemudian yang terakhirnya nanti lagi ke badan hukum di Kabupaten Tanah Datar, baru setelah itu disahkan di Kabupaten Tanah Datar. Apabila sudah sah, nanti baru disosialisasikan ke masyarakat yang telah. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan nagari ini?
Kalau yang terlibat dalam pembuatan peraturan nagari itu karena memang peraturannya untuk pembuatan atau rancangan peraturan nagari itu disusun oleh BPRN. BPRN, kebetulan BPRN di Nagari Pitala sekarang ada 5 orang. Ada 5 orang. Setelah dirancang oleh BPRN, kemudian diserahkan berupa rancangan kepada KAN dan pemerintah nagari atau wali nagari. Nah, setelah itu wali nagari membaca, KAN membaca. Setelah itu kami akan mengadakan rapat untuk yang namanya 3 tungku sederangan itu kan BPRN, pemerintah nagari, semua KAN. Nah, jadi rapat terbuka di sana mengenai rancangan. Nah, di sana nantilah apakah yang ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangkan. Nah, di sana nanti. Tapi kalau untuk di Nagari Pitala sendiri, rapat yang untuk 3 tungku sederangan itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Nah, hanya tinggal menunggu Badan Hukum dan Pengesahan sejari. Baik Bu, kami semua berharap akan peraturan tersebut tetap diterapkan dan disahkan. Nah, mungkin ini yang bisa kami wawancarai. Terima kasih Bu Nela atas wawancara yang telah dan waktu yang telah diberikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.